apakah amal baik manusia itu punya sumbangsih atau tidak? Alkitab berkata tidak ada sama sekali. Sebelum berbicara keselamatan, saya ingin membahas dulu apa itu jasa manusia, apa itu kebaikan manusia. Yang mungkin Denny Sumargo nggak pernah baca itu ya, atau baca itu tapi dia tidak paham ya, sehingga dia menabrak begitu saja bagian yang sangat penting ini yang menyatakan kebobrokan manusia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Akal ya di channel kesayangan kita Hidayah Mu'alaf Channel. Channel yang mengedukasi dan menghibur. Channel di mana Oten yang datang untuk belajar akan pulang membawa ilmu, sedangkan Oten yang datang kejang-kejang akan makan tak sedap, tidur pun tak bisa sleeping ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pendeta MYM kembali ya, yaitu Muriwali Yanto Matalu. Ya, di mana Muriwali ini ya tidak puas atau istilahnya bisa dibilang tidak terima ya dipermalukan oleh yang namanya Denny Sumargo yang menurut dia hanya jemaat biasa yang tidak ngerti tentang kekristenan, yang tidak ngerti konsep keselamatan di dalam Kristen ya. Karena kita ketahui bersama video Denny Sumargo itu viral dan tentu saja lebih banyak orang yang percaya Denny Sumargo daripada perkataan dari Muriwali yang hanya teori. Ya, bukan praktek. Kalau Denny Sumargo ini kan menurut sebagian orang dia sudah mengalami pengalaman jatuh bangun kehidupan. Sedangkan Muriwali ini kan cuman orang yang bisa berteori. Jadi di sini Muriwali tidak bisa terima, ya bisa dikatakan apalagi setelah banyak pihak ya terutama dari pihak Muslim yang mengatakan bahwa Muriwali ini goblok gitu ya. Goblok dan nggak ngerti tentang keselamatan ya. Hanya berdasarkan doktrin, tidak mau menerima akal, ya tidak mau menggunakan akal yang padahal Allah ciptakan agar manusia itu bisa menyaring dan berpikir sendiri mana yang benar, mana yang salah. Ini yang salah dari Muriwali ya. Jadi di sini Muriwali mengeluarkan satu statement yang luar biasa. Teman-teman harus catat ini ya, teman-teman Kristen terutama. Jadi menurut Muriwali tidak ada keselamatan dan tidak ada nilainya dari berbuat baik. Amal perbuatan selama kalian hidup itu tidak ada harganya di dalam kekristenan. Teman-teman suka membantu fakir miskin, suka membantu orang yang kesusahan, itu nggak ada gunanya. Ya, di dalam kekristenan jelas menurut Muriwali yang namanya amal baik itu sama sekali nol. Tidak ada yang suka berdonasi, suka menyumbang. Perbuatan kalian tuh sia-sia. Sia-sia belaka pada kalian pakai untuk menyumbangkan Rudy Yohanes, Pak Bom Bom, dan channel-channel Kristen lainnya. Mending uang itu kalian makan-makan saja, mending kalian foya-foyakan saja, beli mobil baru, ya, beli peralatan-peralatan yang kalian inginkan, daripada kalian kasih ke Rudy Yohanes atau ke anak Batak atau siapapun orang Kristen yang kalian sumbangkan. Karena nilainya nggak ada, coy. Tidak ada ya. Jadi menurut Muriwali yang namanya amal perbuatan itu sia-sia. Tapi bukan menurut dia sih. Menurut Kristen, ya, menurut Kristen yang dipahami oleh Muriwali. Apalagi kan dia ini doktor, coy. Jadi orang Kristen yang menonton ini, mendengar ini, berhentilah berbuat kebaikan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau amal perbuatan itu tidak ada harganya, bagaimana dengan kejahatan? Artinya kejahatan juga sama dong, nggak ada nilainya ya. Kalau kejahatan nggak ada nilainya, ya mending buat jahat aja terus. Ya, mending kalian hidup suka-suka aja, rampok sana sini, nggak senang pukul sana pukul sini, sakiti orang lain. Karena nggak ada nilainya juga, nggak ada nilai. Yang penting percaya Yesus selamat kok. Menurut Muriwali kan gitu. Iman itu
ya, yang akan menyelamatkan. Hanya dengan percaya Yesus otomatis selamat. Tapi sebelum saya berlama-lama, ya saya rasa nggak afdol kalau kita nggak dengar statement dari Muriwali ya. Teman-teman juga saya rasa ini sudah penasaran dan ada yang skip-skip video ini ya, dipercepat agar langsung bisa tahu apa yang disampaikan oleh si Muriwali Yanto Matalu ini. Oke, kita saksikan dulu pernyataan Muriwali Yanto Matalu. Ya. Apakah jasa manusia punya sumbangsih atau tidak? Apakah amal baik manusia itu punya sumbangsih atau tidak? Alkitab berkata tidak ada sama sekali. Sebelum berbicara keselamatan, saya ingin membahas dulu apa itu jasa manusia. Apa itu kebaikan manusia. Yang mungkin Denny Sumargo nggak pernah baca itu ya, atau baca itu tapi dia tidak paham ya, sehingga dia menabrak begitu saja bagian yang sangat penting ini yang menyatakan kebobrokan manusia ya. Saya membaca Roma pasalnya yang ketiga. Ini yang banyak orang membaca tapi tidak paham ya. Ya susah juga ya saudara ya. Ada banyak pendeta baca ini tapi masih bangga ya. Wah, kamu itu harus hidup suci. Kamu harus hidup baik supaya selamat. Kalau kamu berbuat dosa terus, kamu pasti masuk neraka. Lalu pertolongan Kristus di mana? Anugerah Tuhan di mana? Tidak ada tempat. Semua usaha manusia. Semua jasa manusia. Ekstrimnya nggak ada beda dengan Islam kalau begitu. Apa beda iman Kristen dan Islam? Mari kita jadi satu agama saja, Islam Kristen. Bikin saja agama Iskris gitu ya, atau Lam Kris, Islam Kristen gitu, atau Krislam, Kristen Islam. Tidak ada itu Krislam itu. Antara Islam dan Kristen itu doktrin keselamatan yaitu berantitesis mutlak. Berantitesis mutlak, sama sekali tidak ada kesamaannya ya. Bukan hanya doktrin keselamatan ya, ini karena saya bicara doktrin keselamatan. Dari seluruh doktrinnya itu berantitesis mutlak. Dari konsepnya tentang Allah, tentang keselamatan, tentang penciptaan, tentang segala sesuatu ya. Nah, Roma 3 ayat 10 dan seterusnya. Mungkin saya baca dari ayat yang ke-9. Jadi bagaimana, adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Perhatikan, pada kanannya di sana semua orang baik Yahudi maupun Yunani. Paulus di sini hanya membedakan dua golongan. Sebetulnya itu merujuk kepada Yahudi yang terima 10 hukum Taurat, yang menerima hukuman Taurat dari Tuhan, dengan Yunani dan juga bangsa-bangsa lain ya. Yunani itu mewakili seluruh bangsa-bangsa lain yang tidak terima Taurat langsung dari Tuhan ya. Jadi bagaimana, adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa ya. Jadi baik Yunani maupun Yahudi maupun Yunani berada di bawah kuasa dosa. Nah, ayat selanjutnya menjadi jelas seperti ada tertulis. Ini dia kutip dari kitab Mazmur ya. Mazmur pasal 14 ayat 1 sampai 3, lalu ada Mazmur 53 ayat 2 sampai 4 ya. Ya. Itu yang dikutip oleh Paulus di sini ya. Saya baca ayat 10. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang terenggal. Lidah mereka merayu-rayu. Bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah dan seterusnya ya saudara ya. Ya saya hanya membaca atau menekankan ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12 saja. Ya. Jadi seorang pun yang benar tidak ada. Tidak ada seorang pun yang benar. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Ya, tidak ada yang mencari Allah. Semua menyeleweng.
Kalau begitu bisa tidak dengan usaha sendirinya manusia bisa selamat? Tidak bisa, mustahil di sini. Seorang nabi yang mengenal Tuhan dengan benar, dengan baik. Sangat dekat dengan Tuhan. Tiap hari perkataannya firman Tuhan. Seperti pendeta yang baik. Ya, kalau di era kita sekarang seperti pendeta yang baik. Yang tiap hari bicara firman, mengkhotbahkan firman. Ya. Lalu kemudian ketika berhadapan dengan kemuliaan Tuhan, mengaku, celaka aku orang najis bibir. Itulah Yesaya. Yesaya seorang nabi yang setiap hari memberitakan firman Tuhan. Tapi dari mulutnya keluar pengakuan yang sangat-sangat mengejutkan. Celakalah aku orang yang najis bibir. Loh, setiap hari kan bicara firman Tuhan. Setiap hari bahas firman Tuhan. Setiap hari mengikuti perintah Allah untuk bernubuat, memberitakan firman Tuhan. Kok najis bibir? Memang Yesaya walaupun nabi, tetaplah orang berdosa. Dan dari mulut nabi yang sama yang mengatakan, celakalah aku orang yang najis bibir ini, dia pun mengatakan, segala kesalehan manusia seperti kain kotor. Kain kotor yang dimaksud adalah kain pembalut yang dipakai oleh wanita pada saat menstruasi. Betapa menjijikannya. Dan kalau kita bicara itu dalam konteks Yahudi, itu sangat menjijikan. Karena bagi orang Yahudi, orang yang menstruasi itu, dia itu itu harus dikeluarkan dari kemah pertemuan, ya, karena dia itu tidak tahir, ya, tidak suci. Nanti tunggu selesai dia menstruasi, baru balik kembali ke perkemahan. Tentu dengan ritual-ritual sesuai dengan hukum yang ditetapkan oleh Tuhan. Betapa najisnya manusia kalau kesalehannya, ya, kebaikannya, kesalehannya hanya seperti kain pembalut wanita pada saat menstruasi. Tidak ada orang menyelamatkan diri. Itu iman Kristen. Ya, jelas ya. Jadi menurut Muriwali, tidak ada yang namanya keselamatan hanya berdasarkan amal ibadah, hanya berdasarkan perbuatan baik. Nggak ada nilainya. Jadi hentikanlah berbuat baik karena nggak ada guna di mata kekristenan gitu. Di mata Kristen tuh buat jahat nggak ada masalah, buat baik nggak ada masalah. Dua-dua nggak ada masalah. Mending dua-dua, ya. Kalian pilih yang mana yang menurut kalian menyenangkan. Kalau buat jahat yang menyenangkan, ya silakanlah buat jahat. Ya, toh sama aja nilainya. Ya, jadi jelas kalau nilainya nggak ada, mending kalian lakukan aja yang menurut kalian menyenangkan. Jadi jelas ya, Muriwali ini mengajak teman-teman Kristen untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai kehendak saja daripada buat baik. Karena nggak ada nilainya. Ya, jadi mending kalian kerjain yang kalian suka gitu. Ngapain yang nggak kalian suka? Kan rugi kan? Kalau yang nggak kalian suka kalian perbuat. Kalau orang kan kadang-kadang buat baik itu tujuannya apa? Oh, supaya menyenangkan, supaya ada pahala. Tapi kalau ternyata sia-sia ngapain ya? Jadi mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Ya, terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak dan kita tunggu reaksi balasan dari Muriwali Yanto Matalu. Bagaimana dia akan bereaksi melihat teman-teman Oten yang pasti ngamuk ya. Karena dianggap udah buat baik capek-capek, udah berusaha keras gitu kan. Ya, membantu sebisa mungkin, nggak berbohong, nggak menipu, ya, tidak melakukan perbuatan jahat. Ternyata semua sia-sia belaka. Ini sedih sekali ya, dan saya rasa ini agama satu-satunya yang mengajarkan hal seperti itu. Karena kita tahu di Hindu, Buddha, agama-agama lain pun selalu menekankan perbuatan baik. Ya, menganggap kalau kamu buat baik maka kamu akan dapat amal ya, dan itu akan berbalik kepada kamu maupun di akhirat ya. Di dunia pun akan balik, di akhirat juga akan balik kalau kita sering berbuat baik. Tetapi di kekristenan tidak ada. Ya, tidak ada nilainya dianggap. Jadi mending kalian review ulang keyakinan itu seperti yang disampaikan oleh Pak Hen Banca ya, yang sering mengatakan review ulang keyakinan kalian, karena saya rasa nggak mungkin lah agama seperti itu. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mau nunggu Muriwali kejang-kejang lagi, karena yang pasti bentar lagi dia akan ngamuk, apalagi melihat video yang kita buat, dan banyak orang Kristen yang pasti akan menghujat apa yang dia sampaikan. Ya, tentu saja dia akan ngamuk. Mungkin itu saja. Nanti kita akan review juga, akan membahas juga balasan dari pendeta-pendeta lain yang juga ngamuk dengan Denny Sumargo dan menganggap Denny Sumargo itu asal ngomong. Padahal Denny Sumargo bilang nonsens ya, nonsens kalau amal ibadah ya itu tidak ada nilainya.
nonsens kalau kita berbuat baik itu nggak dihitung. Itu kelewatan, itu agama apa itu ya. Tetapi Muri Wali mengatakan ya memang seperti itu Kristen. Kalian harus buang akal kalian kalau mau jadi orang Kristen. Nggak bisa kalian gunakan akal, tapi kalian harus menggunakan doktrin. Ya terima saja gitu, doktrinnya seperti itu ya. Seperti itu jadinya. Mau gimana lagi? Namanya ajarannya seperti itu kan. Ajarannya seperti itu ya kalian imani saja, lakukan aja sesuai dengan panduan dari bapak-bapak gereja, ya dari para pendeta-pendeta ini. Ya. Jadi perpuluhan pun sebenarnya ada nilai nggak? Ya saya nggak tahu gitu kan. Ya kalau nyumbang orang lain nggak ada nilai, kenapa perpuluhan bisa ada nilai? Ini kan kacau juga gitu. Perpuluhan disuruh, ya perpuluhan dia suruh, tapi kalau bantu orang lain dianggap nggak ada nilainya. Apakah perpuluhan boleh di stop juga kalau seperti itu? Nggak usah kasih perpuluhan juga lah, toh nggak dihitung juga kan? Artinya kita nggak ngasih perpuluhan pun nggak ada dosa juga toh, ya. Berbuat baik nggak ada dosa, masa berbuat jahat ada dosa kan nggak adil. Ya mungkin itu saja dari saya yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman yang udah nyimak. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video HMC berikutnya.